Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan rezeki yang tiada terhingga kepada kita, serta salam dan salawat juga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Manazila di program acara Mengenal Nabiku. Terima kasih sebelumnya Manazila ucapkan karena teman-teman masih setia menyaksikan program-program acara yang Mujahidin Madani Televisi sajikan. Dan di program Mengenal Nabiku, Manazila akan menceritakan kisah perjalanan dakwah para nabi dan rasul Allah tersebut. Semakin bersemangat dalam mencari ilmu agar kita menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini kita akan menyampaikan Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun sebelumnya, untuk membuka pertemuan kita kali ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat Allah yang indah berikut ini. Spesial dari kami untuk teman-teman semua di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di M2TV, TV dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما
والأمر يومئذ لله. Masih di Mengenal Nabiku hanya di M2TV TV dakwah Anda. Di episode Nabi Zulkifli alaihissalam, sebelum memulai kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, Manasila mengingatkan teman-teman agar selalu mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun untuk bentuk ikhtiar kita agar terhindar dari virus-virus yang tidak baik dan saat ini menyebar. Jangan lupa pula berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ya kisah Nabi Zulkifli alaihissalamnya ya teman-teman. Mau tahu kisahnya? Yuk kita simak sama-sama. Teman-teman, Allah menyampaikan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam sebanyak 2 kali, yakni di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86 dan di surah Shad ayat 48. Allah memuji Zulkifli sebagai orang yang sabar dan baik. Teman-teman, sebuah riwayat mengisahkan bagaimana sabar dan amanahnya Zulkifli dalam memimpin. Dan ketika digoda syaitan, ketika Ilyasya sudah tua, ia mengumpulkan orang-orang dan memberikan pengumuman atas niatnya untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin saat ia masih hidup, agar Ilyasya dapat melihat kemimpiannya. Namun Ilyasya memberikan 3 syarat bagi yang ingin memimpin. Ilyasya berkata, siapakah yang siap menerima 3 tugas dariku, maka aku akan mengangkatnya sebagai pemimpin: berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Kira-kira ada yang sanggup tidak ya yang memenuhi 3 syarat Ilyasya ini? Kita akan tahu jawabannya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di M2TV TV dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق أما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Alhamdulillah teman-teman, masih bersama saya Manazila di program acara Mengenal Nabiku di episode Zulkifli alaihi salam. Berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak boleh marah. Kira-kira siapa yang sanggup ya teman-teman memenuhi syarat tersebut? Seseorang berkata, saya. Kemudian Ilyasa bertanya, apakah ia siap untuk berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah? Lelaki tersebut pun menyanggupinya. Ilyas pun menyuruh orang-orang datang pada hari itu untuk kembali berkumpul di hari berikutnya. Di hari berikutnya, Ilyas kembali bertanya, siapa yang menyanggupi 3 syarat untuk menggantikan sebagai pemimpin? Ternyata semuanya terdiam, tidak ada yang berani. Hanya satu orang saja yang berani. Dia berdiri dan berkata, saya. Teman-teman, ternyata orang ini sama dengan orang yang ada di hari sebelumnya. Maka Ilyas pun mengangkat lelaki tersebut sebagai pemimpin. Apakah teman-teman sudah bisa menebak siapa lelaki yang diangkat sebagai pemimpin tersebut? Ya, beliau adalah Nabi Zulkifli alaihi salam. Tahukah teman-teman, ketaatan dan kebersamaan Zulkifli alaihi salam membuat iblis datang untuk menggoda beliau. Syaitan berputus asa dalam menggoda Zulkifli, hingga akhirnya iblis yang datang menggoda. Iblis pun mendatangi Zulkifli dalam wujud orang tua, renta dan miskin. Iblis mendatangi Zulkifli di waktu beliau istirahat, yakni di siang hari. Ketika beliau
beliau akan tidur siang, padahal beliau tidak tidur di malam hari melainkan di waktu siang tersebut. Iblis dalam wujud manusia mengetuk pintu Zulkifli. Ketika ditanya, maka iblis mengatakan bahwa dirinya orang tua dan yang dizalimi. Zulkifli pun terbangun dari istirahatnya. Bukakan pintu. Iblis yang sedang menyamar itu pun mengisahkan masalahnya kepada sang pemimpin baru. Iblis berkata, sesungguhnya antara aku dengan kaumku ada masalah. Mereka menzalimiku dan melakukan ini dan itu terhadapku dengan sengaja. Iblis pun bercerita panjang. Jika sudah tiba di waktu sore, Zulkifli menyuruh orang tua tersebut untuk duduk di majelis beliau alaihi salam, dan beliau pun berjanji akan memberikan hak orang tua tersebut. Nah teman-teman, apakah iblis akan datang ke majelis ilmu Zulkifli? Kita tunggu ya kelanjutan kisah Nabi Zulkifli alaihi salamnya lagi di kisahnya setelah lantunan ayat suci Al-Quran ini. Tetap di M2TV, TV dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Masih bersama saya Manazila di M2TV TV dakwah Anda. Kita lanjut ya teman-teman yang menonton M2TV, yang baru menonton M2TV. Manazila ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah pada sholat belum? Kalau belum sholat dulu ya. Dan yang belum mengerjakan PR sekolah, selesaikan dulu ya teman-teman. Manazila lanjutkan ya. Nah, kita Nabi Zulkifli alaihissalam, kita lanjutkan kisah iblis yang berusaha menggoda Zulkifli. Nah teman-teman, tiba-tiba waktunya Zulkifli untuk bermajlis di sore hari, Zulkifli pun mencari orang tua yang datang ke rumahnya di siang hari. Namun beliau tidak ditemui orang tua tersebut di majelisnya. Esok harinya Zulkifli kembali mencari orang tua tersebut di majelisnya, namun tetap saja beliau tidak menemukannya kemana-mana. Teman-teman, iblis yang menggoda Zulkifli, apakah ia sudah berhenti menggoda beliau alaihissalam? Ternyata iblis yang menyamar menjadi orang tua itu mendatangi Zulkifli alaihissalam di waktu istirahat. Beliau dengan sabar Zulkifli membuka iblis tersebut pintu. Zulkifli kembali mengingatkan orang tua tersebut agar datang kepadanya di saat Zulkifli sedang bermajelis. Namun saat tiba-tiba waktunya bermajelis, Zulkifli tidak menemukan orang tua tersebut. Zulkifli pun berpesan kepada keluarganya agar tidak membiarkan orang mendekati pintu sampai beliau tertidur. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Iblis pun kembali dan berusaha untuk masuk, namun dilarang oleh anggota keluarga yang melihatnya. Hingga berputus asalah iblis tersebut. Namun teman-teman, iblis kemudian melihat lubang di dinding. Dia pun masuk ke dalam rumah. Iblis pun mengetuk pintu di dalam sehingga terbangunlah Zulkifli. Beliau alaihissalam berkata, "Wahai fulan, bukankah aku telah menyuruhmu untuk tidak datang sekarang?" Iblis pun menyuruh Zulkifli untuk bangun dan melihat dari mana dia datang. Maka beliau alaihissalam pun bangun dan melihat pintu yang tersebut yang sudah terkunci. Namun orang tua tersebut sudah berada dalam rumah. Nah teman-teman, melihat Zulkifli alaihissalam langsung mengenali orang tua tersebut bahwa ia adalah musuh Allah. Teman-teman tahu, akhirnya iblis pun mengakui bahwa dia putus asa menggoda Zulkifli dan tidak akan menggoda dan Zulkifli tidak tergoda dan marah kepadanya. Masya Allah teman-teman,
Zulkifli tidak tergoda oleh iblis. Kira-kira bisa tidak ya untuk tidak marah-marah? Oh iya teman-teman, kan ada hadis yang artinya janganlah engkau marah maka bagimu surga. Mudah-mudahan Manazila bisa juga menahan marah karena akan mendapat balasan surga insya Allah. Kita jeda dulu ya, tetap di MTTV, TV dakwah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
Kembali bersama saya Manazila di Mengenal Diriku, episode Nabi alaihi salam. Masya Allah ya teman-teman, Nabi Zulkifli alaihi salam dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin untuk memenuhi syarat yang diberikan Ilyasa kepadanya. Teman-teman masih ingat kan syaratnya? Yang pertama, berpuasa di siang hari, kemudian melakukan qiyamul lail di malamnya, dan siap memutuskan perkara tengah manusia serta tidak marah-marah. Beliau tetap bisa menjaga amarah walaupun telah digoda iblis yang mengganggu waktu istirahatnya. Masya Allah ya, kita sudah ada berhujung acara ini teman-teman. Waktu kita untuk berpisah deh. Manazila mohon maaf atas kesalahan selama siaran, menyampaikan yang salah. Manazila juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan program-program yang MTV sajikan. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya dengan benar, memakai sabun. Mudah-mudahan kita semua selalu keadaan sehat walafiat. Manazila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Manazila tutup dengan doa kafaratul majlis ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.